kita bisa berasa gitu, merasakan hadirat Tuhan setiap saat ya, bukan cuma saat di gereja doang, tapi setiap saat, dimanapun saat kita jalan pun kita merasa hadirat Tuhan gitu. Wah itu kuasa jahat itu takut, takut bener-bener mental deh, percaya sama Nana. Jangan percaya sama Nana, percaya sama Tuhan. Halo bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimona, testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian testimoner semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini tentunya kembali Nana akan bersaksi mengenai kehidupanku. Dan aku mau bersaksi ini yang aku alami tentang kisahku tahun kemarin. Jadi kalau testimoni yang sebelum-sebelumnya kan aku cerita tentang yang udah lama ya kan, yang kejadian berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil dan dan ya jadi inget lagu itu ya, Sio Mamae. Nah sekarang ini baru aja terjadi gitu tahun kemarin, yaitu aku lengah, aku sempat lupa gitu bahwa ada satu hal yang paling penting yang sebenarnya sebagai orang percaya yang harus kita lakukan gitu. Dan mungkin testimonials juga mengalami hal yang serupa sama aku gitu. Makanya aku mau sharing tentang kejadian yang aku alami, terus bagaimana cara mengatasinya gitu tentunya ya, karena sudah berlalu dan yang aku alami ini sudah pulih gitu kan. Dan sekarang aku mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa tentunya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi guys, tahun kemarin ini aku sempat diserang secara rohani ya. Jadi pertahananku itu goyah gitu. Jadi aku mengalami gejolak di dalam badai kehidupan ya. Badai lagi datang di dalam rumah tanggaku. Jadi aku sama suami ini ribut. Wah ribut besar banget deh pokoknya. Sampai panggil Bapak Gembala, Bapak dan Ibu Gembala untuk istilahnya mendamaikan gitu. Jadi berarti udah tahu dong ya besarnya seperti apa. Dan di sini aku sadar bahwa ternyata aku benar-benar lengah, tidak berjaga-jaga. Makanya kenapa semua itu terjadi, karena biasanya suami istri kan kalau ribut-ribut wajar lah ya kita, apalagi aku ini udah 7 tahun nikah gitu kan, dan aku kenal dia tuh udah belasan tahun gitu. Kadang kalau kita komunikasi apalagi beda budaya ya kan, dia orang barat aku orang timur gitu, nah itu memang banyak sekali hal-hal kerikil-kerikil yang cukup tajam yang harus disesuaikan untuk bisa kami menjadi satu pemikiran gitu. Dan waktu kemarin ini ternyata hal yang membuat perkara kecil aja gitu bisa jadi besar, bisa jadi ribut, rame, itu karena akunya pribadi yang merespon. Salah aku merespon gitu. Jadi bagaimanapun juga respon kita sebagai orang yang terlibat gitu kan di dalam pertengkaran atau cekcok gitu kan, yang harusnya biasa aja gitu kan kalau udah ketemu solusinya eh, bisa selesai gitu. Nah kalau dulu-dulu aku masih bisa nanggepin, aku masukin ke dalam hati gitu kan. Nah terakhir-terakhir aku berubah gitu karena udah kita terlalu banyak perbedaan ya, makanya kalau beda budaya itu nikah pikir-pikir dulu lah kalian juga. Jangan mentang-mentang, oh punya suami bule hidupnya asik gitu, ya enggak juga ya, masalahnya beda lagi nanti. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahannya masing-masing gitu. Kalau untuk ribut-ribut pasti akan ada lah gitu kan. Nah jadi inti permasalahannya karena waktu itu aku sempat setelah umur Jody setahun, aku pengen memutuskan untuk kembali lagi pelayanan gitu. Saat aku memutuskan untuk kembali lagi pelayanan, ternyata guys, secara rohani itu banyak gangguan-gangguan dan serangan-serangan. Ada sesuatu kesenggol dikit aja aku bisa yang wah gitu, kesel juga. Mungkin juga karena bawaan hormon lagi baru melahirkan waktu itu kan. Terus akhirnya itu berkelanjutan gitu sampai akhirnya aku pelayanan. Cuman ternyata
ada aja halangannya, gangguannya gitu. Dan sampai satu titik itu aku ribut besar gitu dengan suamiku. Mama aku waktu itu ada di sini, kaget juga dia ngelihat, kok bisa seheboh itu, sebesar itu gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu Gembala datang mendamaikan, terus akhirnya kami bisa pulih lagi. Kami didoakan, terus ya prosesnya itu luar biasa sampai aku bisa pulih itu nggak gampang ya, nggak gampang. Karena memang masalah yang sudah berakar ya kan, masing-masing rumah tangga pasti adalah masalahnya gitu. Nah itu kalau nggak dicabut sampai ke akar-akarnya, kita nanti ribut sama pasangan pasti itu berkelanjutan tuh, makin besar gitu. Nah puji Tuhan kemarin ini sudah selesai guys, dan aku yang introspeksi diri. Mula-mula harus dari diri kita sendiri ternyata. Nah setelah aku pikir, kenapa ya Tuhan serangan begitu hebat gitu. Dan setelah kesini aku baru sadar, ternyata waktu itu aku lengah. Aku pikir dengan pelayanan aktif di gereja, itu aku udah dekat sama Tuhan. Nah akhirnya aku itu sibuk dengan kegiatan gereja, tapi hatiku itu enggak ada di sana gitu. Jadi ya kayak istilah Maria dan Marta ya, aku ini Marta. Pelayanan pun aku aktif gitu, cuman aku nggak pernah menyediakan waktu untuk dekat di kaki Tuhan. Aku tidak membangun intimasi hubunganku dengan Tuhan. Nah itu intinya. Makanya aku ini bikin celah ya kan. Udah jarang baca firman Tuhan. Nah itu aku baru baru tersadar itu pas kemarin aku melihat salah satu podcast di situ tentang peperangan rohani ya. Jadi ternyata iblis itu memang mencari celah gitu. Aku juga dengar sekarang karena banyak ya lapar dan haus akan firman Tuhan, jadi aku banyak sekali dengar khotbah. Aku sampai beli unlimited internet paket di handphoneku karena aku mau dengar khotbah di mana aja gitu, di jalan di mana gitu. Jadi sekarang aku bersyukur banget gitu bisa dengar khotbah di mana-mana. Aku juga selalu dengar firman Tuhan di mana-mana gitu, terus baca firman Tuhan. Nah itu yang membuka mataku gitu. Dan ternyata secara spiritual itu kita anak-anak Tuhan selalu mendapat serangan gitu. Karena mereka ini si kuasa jahat punya teritori. Nah mereka bisa tahu kalau kita lagi on fire, kita lagi berapi-api memuji menyembah Tuhan itu mereka kayak ada radar gitu loh. Mereka tahu dan mereka pasti melihat kelemahan. Oh oke, ternyata di gereja ini kekuatan pemujian penyembahan untuk Tuhan ini luar biasa gitu kan, dilihat katanya pendetanya siapa. Kalau misalnya ini jemaat-jemaatnya yang lemah yang mana, yang diserang yang mana, sampai sedetail itu ternyata peperangan rohani yang akan kita hadapi ya. Apalagi di Belanda ya kan, macam-macam itu kuasa gelapnya ya, karena mungkin di Asia lebih ini lagi ya, yang masih banyak mistisnya kan lebih kepada Asia. Cuma kalau di Belanda ini di Eropa ini juga nggak sedikit loh gitu yang kuasa kegelapannya gitu, yang kalau teman-teman semua punya kepekaan rohani pasti kalian bisa berasa gitu. Dan itu aku nggak sadar, ternyata aku buka celah dan akhirnya aku kena juga gitu kan, terserang lagi di keluarga. Dan ternyata aku kemarin ini baru sadar bahwa kalau aku ini nggak menyediakan waktu banyak untuk Tuhan gitu. Jadi itu yang satu hal yang memang benar-benar harusnya itu kita perhatikan. Karena sebagai orang Kristen kita biasanya cuek karena kita pikir ya udahlah kan kita udah pelayanan untuk Tuhan. Kita udah rajin ke gereja setiap hari Minggu. Tuhan jaga kita lah. Kita udah orang percaya, Tuhan jaga kita gitu. Ternyata nggak cukup gitu. Karena peperangan kita itu kan melawan penguasa-penguasa di udara ya kan, dan mereka itu selalu nunggu saat kita lemah, jebret kita akan diserang. Nah itu yang terjadi waktu kemarin ini dengan apa yang aku alami. Ternyata aku banyak buka celah gitu, aku lengah, aku nggak sempat baca firman Tuhan, terus aku nggak
mendekatkan diri, bangun intimasi sama Tuhan gitu, barulah aku sadar, oh ternyata karena itu ya, makanya terjadilah eh, apa peperangan rohani juga, terus terjadilah keributan gitu, drama di dalam hidup aku gitu. Ya itu karena aku sendiri yang nggak kuat. Harusnya kita tetap berjaga-jaga, kita harus menjaga pelita kita ya kan biar tetap menyala. Api kita tuh harus benar-benar tetap berkobar-kobar gitu. Dan kemarin ini apiku redup gitu. Dan akhirnya kenalah serangan. Tapi jangan takut ya, aku bukannya mau nakut-nakutin, enggak. Justru di sini aku mau menyampaikan, mau men-sharingkan ke bro dan sis semuanya bahwa Tuhan kita itu jauh lebih kuat. Dan si kuasa jahat itu akan takut gemetar kalau kita punya hubungan yang baik, intimasi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan masih belum terlalu dekat, kita lengah, oh itu segala macam kelemahan kita itu akan kena deh serangannya gitu. Apalagi kemarin ini aku memutuskan untuk pengen lagi pelayanan ya kan. Oh mereka pasti enggak si jahat itu pasti nggak akan seneng gitu kan kalau anak-anaknya itu kembali lagi ke Tuhan melayani. Apalagi kalau bisa bawa jiwa-jiwa ya kan, bisa menyebarkan Injil melalui kesaksian gitu. Wah itu serangannya akan luar biasa. Cuman balik lagi Tuhan kita lebih luar biasa. Jadi nggak perlu takut. Yang penting kita bangun mesbah, jaga keintiman kita sama Tuhan. Caranya saat teduh tentunya ya, itu sangat kuat sekali, powerful sekali. Jadi setiap pagi sebelum kita memulai hari aktivitas kita, kita harus menyempatkan, memberikan waktu untuk Tuhan, bersyukur, berterima kasih gitu. Terus jangan terlalu banyak minta kalau aku pribadi ya. Kalau aku udah nggak mau terlalu banyak minta. Jadi aku pengen justru ngasih ke Tuhan, bikin Tuhan sukacita gitu kan, bikin Tuhan senyum. Ini loh Tuhan yang bisa aku lakukan cuman memuji dan menyembah Tuhan gitu. Dan saat aku tahu juga ternyata pujian dan penyembahan gitu kan, korban itu merupakan korban syukur kita untuk Tuhan. Kalau zaman dulu kan di perjanjian lama, korban syukur untuk Tuhan itu menyembelih domba ya kan, dengan darah apa yang dituangkan gitu, terus biar lemak yang dibakar jadi wangi-wangian untuk Tuhan gitu. Cuman kita kan hidup setelah perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, kita nggak perlu bikin kayak gitu lagi. Cukup dengan melalui Tuhan Yesus aja kita udah diselamatkan gitu kan. Nah, apa yang bikin Tuhan bisa bahagia? Pujian dan penyembahan ini gitu. Dan setelah aku sadar, iya bener ya, aku nggak pernah sih selama ini cuman memuji dan menyembah Tuhan tok gitu. Jadi biar bikin istilahnya yaitu wangi-wangian itu tadi yang menyukakan hati Tuhan gitu. Nggak pernah gitu, selalu setiap pujian penyembahan aku doa, Tuhan tolonglah ini itu gitu. Ada maunya ya kan. Dan ternyata ya wajar sih, nggak apa-apa benernya kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita cuma memberi aja gitu, kasih untuk Tuhan, pujian, penyembahan, kita bersyukur, terus udah nggak perlu minta apa-apa lagi, dan aku nggak pernah lakukan itu gitu. Dan setelah aku koreksi diri aku sendiri, ya itu sangat penting benernya. Karena kalau misalnya kita sudah memberikan hati kita korban syukur, korban pujian ke atas, itu dari atas itu curahannya itu akan turun gitu kan, akan dapat pencurahan, hujan berkat, anugerah Tuhan semuanya akan dilimpahkan gitu kan, karena kita mau mencari Tuhan dulu. Dan itu yang waktu itu aku miss, aku lupa, aku lengah. Jadi guys, ini menjadikan pelajaran bagi aku pribadi, makanya aku mau men-sharingkan ke teman-teman semua. Setelah aku sadar kita ini nggak cukup loh gitu cuman aktif di gereja gitu. Dan kalau alangkah baiknya gitu anak-anak Tuhan lebih mengencangkan pemberian puji-pujian penyembahan gitu, korban pujian.
penyembahan, apalagi kalau dengan yang kita lagi ada masalah, hati hancur, wah itu Tuhan bener-bener pasti denger banget itu doa kita. Dan hati yang hancur ya, itu menjadi persembahan yang harum untuk Tuhan gitu. Dan kalau hidup kita benar-benar taat, itu Tuhan dengar, karena aku mengalami. Setelah itu aku menyadari bahwa aku banyak enggak taatnya. Itu pertama. Setelah aku kesini, aku udah pulih ya kan, aku dipulihkan, dan akhirnya aku tersadar kenapa Tuhan izinkan momen itu terjadi sampai ribut-ribut begitu. Sampai aku merasa aku ini kayak merasa tertuduh gitu. Sampai pokoknya iblis itu kayak menuding gitu bahwa, "Oh kamu kan begini, kamu kan begitu. Terus suamimu kan begini, suamimu begitu." Itu di otak aku gitu. Nah itu ternyata ya karena aku lengah. Pertama, aku nggak ada intimasi sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi biar aku ingat lagi gitu bahwa hubungan kita sama Tuhan itu perlu gitu. Dan setelahnya aku mulai taat, aku mulai rajin saat teduh, aku memuji dan menyembah Tuhan. Setiap ada kesempatan aku sesering mungkin deh. Dan aku lapar dan haus akan firman Tuhan itu timbul sendiri ternyata. Jadi kepengen sendiri. Kalau sehari nggak denger firman Tuhan kayaknya kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya, ini yang aku alami ternyata jadi begitu gitu. Dan akhirnya aku pulih dan suamiku pun pulih gitu. Kita udah jarang banget ribut-ribut. Bisa dibilang jarang banget deh. Dan ini udah setahun terakhir ini ya gitu, setelah aku mulai berubah. Dan respon saat misalnya kita udah salah satu ada yang panas gitu, nah terus respon aku kalau udah denger pagi-pagi saat teduh udah denger firman Tuhan, itu beda loh responnya. Jadi Roh Kudus itu ambil alih gitu. Yang tadinya kelihatannya oh ini bakal ribut nih, gitu. Ternyata enggak loh. Jadi adem gitu. Langsung yang oh iya sayang gitu, masih bisa lagi sayang-sayangan gitu. Yang sekarang kami bahkan hubungannya lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi yang puji Tuhan banget, aku sangat bersyukur aku mengalami ini gitu. Dan mudah-mudahan untuk testimonies yang lagi menyaksikan dan kalian juga lagi mengalami kejadian yang mirip-mirip ya kan, bisa jadi masukan juga buat teman-teman semua. Bangun mesbah, bikin intimasi lagi sama Tuhan, itu kunci utamanya. Kalau kita udah dekat, kita udah punya intimasi sama Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat ya, bukan cuma saat di gereja doang, tapi setiap saat, dimanapun saat kita jalan pun kita merasa hadirat Tuhan gitu. Wah itu kuasa jahat itu takut bener-bener mental deh. Percaya sama Nana. Jangan percaya sama Nana, percaya sama Tuhan. Itu pasti kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan luar biasa, dan serangan-serangan itu nggak akan nyampe ke kita, udah mental duluan gitu. Itu yang aku alami. Jadi teman-teman semua jangan takut tentunya, bahkan kita harus lebih berapi-api lagi. Sebarkanlah Injil. Ya kan, kalau aku bukan pendeta, makanya aku nggak bisa khotbah di gereja. Ngapain caranya? Sebarkan Injilnya dari kesaksian aku ini, gitu. Nah sekarang bagaimana nih caranya kita melakukan perlindungan gitu dari serangan? Itu sebenarnya udah ada diajarkan di Alkitab teman-teman semua. Mari kita buka sambil bersaksi, kita sambil buka ayat, karena aku sekarang udah komitmen setiap kali aku bersaksi aku pengen juga ngasih ayatnya gitu. Nah ini yang aku alami, dan Tuhan kasih ayatnya itu di Efesus. Nah ini adalah senjata kita guys, bagaimana mempersiapkan diri saat peperangan rohani, yaitu di Efesus 6 ayatnya yang ke-11 sampai 18. Aku bacain ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh
perlengkapan senjata Allah. Nah, ini harus disimak baik-baik nih, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari ini udah jahat ya, hari-hari ini semakin jahat gitu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah, ini yang paling penting, perisai iman. Jadi kita punya perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong itu helm ya. Kalau mungkin yang teman-teman yang masih belum tahu apa sih itu ketopong, ternyata pas aku searching di Google itu, kalau zaman dulu kayak tentara Romawi gitu, ada ininya, helmnya, perisainya. Ya, itu secara spiritualnya seolah-olah itu gitu. Tapi ya itulah. Untuk apa helm? Kenapa helm? Karena pikiran kita ini yang paling lemah. Otak kita ini yang paling bisa diserang oleh si jahat gitu. Jadi kalau kita udah pakai ketopong keselamatan, pikiran-pikiran negatif, apalagi diri kita sendiri gitu yang kadang-kadang suka nggak bisa mengendalikan emosi atau apapun. Kalau kita benar-benar punya ketopong keselamatan, itu kita akan dilindungi dari yang negatif-negatif gitu. Dan pedang roh. Nah, ini yang paling penting. Katanya nih, dengar-dengar dari podcast sebelah, kalau orang udah punya pedang roh, nah itu kuasa jahat itu mereka juga punya kepekaannya. Saat mereka tahu, kelihatan itu bisa kelihatan, mereka bisa lihat kita udah punya pedang roh. Oh, mereka ngacir, mereka ketakutan. Jadi itu yang paling penting, pedang roh itu. Nah, yaitu bagaimana bisa punya pedang roh itu? Firman Allah. Ini yang terpenting. Makanya kenapa aku jadi berapi-api demen banget baca Alkitab, sharing-sharing firman Allah, karena itu adalah senjata kita sebagai orang percaya dalam segala doa dan permohonan. Jadi itu ya, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus gitu. Jadi ini ayat inilah yang menjadi pegangan aku gitu setelahnya ya, setelah aku udah pulih dan akhirnya aku bisa Tuhan kasih ayat ini juga gitu, dan akhirnya aku pengen banget men-sharingkan ke testimoner semuanya. Semoga bisa memberikan juga pencerahan pencerahan sih ya benar ya, biar juga bisa memberikan kekuatan untuk kita semua gitu, karena setiap kita pasti ada masalahnya masing-masing ya kan. Aku nggak tahu kalian lagi ngadepin apa, cuman ini satu jurus yang benar-benar ampuh di dalam masalah apapun. Ya mungkin ada yang nggak berkeluarga, kalau aku kan udah punya suami, udah punya anak ya kan. Nah kita tahulah masalah ibu rumah tangga, masalahnya mama apa ya kan. Nggak jauh dari urusan suami, urusan dapur, dan urusan anak ya kan. Nah kalau yang lain-lain misalnya kalian masih muda ya kan, atau kalian sudah oma-oma ya kan, masih lagi kepikiran cucu ya kan, kepikiran untuk masa tua. Nah itu pasti ada struggle-nya sendiri gitu. Tapi intinya satu jawabannya, punya intimasi, punya kedekatan sama Tuhan gitu. Dan ternyata ayatnya ada di Efesus, ternyata gampang sekali caranya. Baca firman Tuhan gitu. Dan satu lagi, pujian penyembahan untuk Tuhan, karena itu yang senjata yang paling ampuh buat kita. Dan Tuhan pasti akan jaga kita kalau kita sudah punya hadirat Tuhan. Katanya saat kita jalan aja itu orang bisa merasakan urapannya gitu. Nah itu mungkin terlalu lebay, tapi itu terjadi gitu. Dan kalau kita benar-benar kuat secara iman dan serangan-serangan itu udah istilahnya nggak bisa menyerang gitu, kita bisa melakukan sesuatu lebih lagi untuk tujuan ilahi. Nah itu yang mungkin terlalu berat hari ini kesaksiannya. Tapi itulah guys, tujuan dari testimoni ini. Dan sepertinya udah cukup panjang ya testimoni kesempatan kali ini. Teman-teman semua, minggu depan aku ada guest of the month tentunya. Cepet banget, udah bulan Mei, gak kerasa ya. Aduh, testimoni udah 3 bulan lebih nih beredar. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan kasih kesempatan ini. Aku sangat bersyukur banget karena aku sendiri jadi semakin dikuatkan, dan aku juga banyak dapat teman-teman juga
sempet ngomong juga sama aku gitu yang rajin ya denger testimoni. "Nana terima kasih, kesaksiannya sangat memberkati aku, terima kasih banget." Terutama di circle aku yang ketemu langsung gitu kan. Nah aku tahu yang rajin denger siapa aja gitu karena tiap kali kalau ketemu, "Nak aku denger loh," gitu, "aku tahu lo ngikutin terus, aku nyimak." Dan aku terima kasih banget tuh kalian semua, yang menyediakan waktu mau denger, testimoni dari kami, dari mama-mama ini. Dan semoga kesaksian kami bisa memberkati kalian semua, bisa menguatkan kalian semua gitu dan, mari kita maju di dalam Tuhan, mari kita kuat di dalam Tuhan gitu. Teman-teman semua, kita kembali lagi ya di Testimona minggu depan tentunya dalam hari dan jam yang sama, hari Jumat jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi apapun keadaan kalian sekarang, maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Dah.